Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dan hidup sejak zaman dulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. 2. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri sistem sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. 4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Lalu, bagaimana dengan Pancasila? 3. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan peradaban dalam arti setiap sila merupakan unsur bagian yang mutlak dari kesatuan Pancasila. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila lainnya. Di antara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan. 4. Susunan kesatuan yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkatan luas dan isi sifatnya dari sila-sila sebelumnya atau di atasnya. Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai ikatan yang kuat pada setiap silanya, sehingga secara keseluruhan Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bersifat bulat. 5. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Dengan kata lain, dalam setiap sila Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. 1. Aspek ontologis. Ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan. Sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. 2. Aspek epistemologi. Epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan, suatu sistem cita-cita atau keyakinan, sehingga telah menjelma menjadi ideologi. Mengandung 3 unsur yaitu 1. Logos yang berarti rasionalitas atau penalaran, pathos yang berarti penghayatan, dan 3. Ethos yang berarti kesusilaan. 3. Aspek aksiologi. Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, dan atau ilmu. Menurut Bramlett, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki a. Tingkah laku moral yang berwujud etika, b. Ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, c. Sosiopolitik yang berwujud ideologi. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya, apabila memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, seperti hubungan vertikal, hubungan horizontal, dan hubungan alamiah. Contoh kasus yang melanggar sila kedua Pancasila terkait pembahasan kemanusiaan yang adil dan beradab tentang bullying. Seorang siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Kota Malang berinisial MS berusia 13 tahun diduga menjadi korban bully oleh sejumlah temannya. Bahkan, 2 ruas jari tengah MS terpaksa diamputasi akibat tindakan teman-temannya. Ia juga kerap menangis akibat syok usai jarinya diamputasi. Kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai.
di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi antar sesama. Dengan adanya sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terciptanya kehidupan masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati setiap individu tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Dengan demikian, maka kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dapat terjadi di kehidupan bermasyarakat ini.